Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif untuk larutan elektrolit. Kira-kira apa yang membedakan antara sifat koligatif untuk non-elektrolit dengan yang elektrolit? Kita akan belajar hari ini ya. Berikutnya, nah ternyata seperti ini. Kalau kalian cermati, ternyata zat non-elektrolit itu, jadi ketika zat non-elektrolit itu dilarutkan dalam pelarut, dia hanya akan terlarut saja seperti ini ya. Dia tidak akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya, jadi tidak terionisasi gitu ya. Tidak terionisasi. Berbeda dengan yang elektrolit ini. Jadi ketika dia dilarutkan dalam pelarut, selain dia larut itu ya, dia juga akan mengalami yang namanya proses ionisasi. Tentunya akan terbentuk nanti ion positif dan ion negatif, itu ion positif dan ion negatif. Nah, sebagai contohnya misal ada gula, misal ya ada 10 glukosa. Awalnya kan mereka masih berikatan gitu ya. Ketika dilarutkan dalam pelarut, mereka akan terpisah. Dalam artian terpisah itu antara glukosa satu dan glukosa yang lain, dia akan terpisah. Jadi hasil akhirnya tetap akan ada 10 glukosa. Sebaliknya untuk yang elektrolit NaCl, ketika misal ada 10 NaCl gitu ya, 10 molekul NaCl, ketika dilarutkan, dia akan selain terpisah antara satu dengan yang lainnya, dia juga akan mengalami yang namanya ionisasi menjadi satu NaCl ya, dia akan berubah jadi Na+1 dan ion Cl-1, sehingga setiap satu NaCl dia akan menghasilkan 2 buah ion gitu ya, 2 buah ion. Kalau ada 10 NaCl berarti ada berapa ion? Ya tinggal ngalikan 2 kali 10, totalnya ada 20 ion. Coba kalian cermati di sini ya. Ini jadi 20 ion, ini tetap 10 molekul glukosa. Nah, adanya perbedaan jumlah molekul atau jumlah partikel yang dihasilkan inilah menyebabkan sifat koligatifnya berbeda antara elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kesimpulannya di bawah ini ya. Jadi oleh karena zat non-elektrolit itu tidak terurai, jadi non-elektrolit tadi seperti yang saya sampaikan, dia tidak terurai menjadi ion. Sedangkan zat yang elektrolit dia terurai menjadi ion-ion penyusunnya, maka nanti sifat koligatif yang dihasilkan juga berbeda. Besarannya berbeda. Untuk jumlah zat masanya sama, misal sama-sama 10 gram yang dilarutkan, nanti efeknya sifat koligatif yang dihasilkan juga berbeda. Kenaikan titik D-nya akan berbeda, kemudian titik bekunya juga berbeda, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, nah ini kalau kemarin untuk yang non elektrolit kita menggunakan rumus yang di sebelah kiri, sedangkan untuk yang elektrolit kita menggunakan yang di sebelah kanan, yang ini. Bedanya apa? Kalau kita cermati antara A, B, C, D ini, ternyata kalau kita bandingkan dengan yang di ruas kanan, perbedaannya di bagian akhir ini. Nah, ada I di sini, ada I, ya. I ini apa? Nah, inilah yang membedakan nanti perhitungan untuk yang sifat koligatif untuk yang non elektrolit dengan yang elektrolit. I di sini disebut dengan faktor Van Hoff. Ini ya, ini pembedanya di sini. Faktor Van Hoff. Nah, itu sendiri nanti bisa kita tentukan dengan ini. Jadi jika kita perhatikan tadi rumus yang sebelumnya, perbedaan rumus untuk sifat koligatif elektrolit dan non elektrolit terletak pada ini simbol I-nya atau tadi faktor Van Hoff tadi yang kita sebut ya. I di sini. Nah, yang merupakan simbol dari faktor Van Hoff. Jadi I ini namanya faktor Van Hoff. Nah, I sendiri nanti dapat kita cari dengan menggunakan rumus yang di sini. I sama dengan 1 ditambah alfa dikalikan N-1. Di mana nanti I inilah faktor Van Hoff-nya, kemudian alfa ini adalah derajat ionisasi dari zat elektrolitnya ya, senyawa elektrolitnya. Kemudian N adalah jumlah ionnya. Jadi I dapat dicari dengan menggunakan rumus I sama dengan 1 ditambah alfa dikalikan N-1. Nah,
contohnya sekarang, contohnya ini ada NaCl, isinya NaCl. NaCl kalau dilarutkan dalam air dia terionisasi menjadi Na+ dan Cl- ada di sebelah kanan ini ada. Dari persamaan ini kita jadi tahu koefisiennya Na itu berapa. Oh 1 Pak, 1 di sini. Koefisiennya Cl- berapa? Juga 1. Sehingga ketika kita jumlahkan koefisien Na dengan Cl, kita dapatkan angka 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, angka inilah yang nanti akan muncul sebagai N-nya, jumlah ionnya di sini. Jumlah ion itu kita dapat dari penjumlahan antara koefisien ion positif dengan koefisien ion negatif. Ya, paham ya? Jadi N itu adalah hasil penjumlahan dari koefisien ion positif dengan koefisien ion negatif. Ketika N sudah ketemu, maka kita bisa mencari I. Nah, I-nya kebetulan di contoh ini kayaknya diminta I-nya berapa. I sebagaimana rumus yang di atas tadi sama dengan 1 ditambah alfa dikalikan N-1 gitu ya. Tadi 1 tetap, kemudian alfa ini apa? Derajat ionisasi. Kita lihat dari soal ini, karena NaCl ini dia ini kan elektrolit kuat, ini elektrolit kuat, sehingga kita langsung bisa tahu harga alfanya. Untuk elektrolit kuat, alfa itu atau derajat ionisasi sama dengan 1, sebagaimana contoh di sini ya. Jadi ingat, untuk semua elektrolit kuat alfa itu sama dengan 1, sehingga kita masukkan angka 1 di sini dikalikan N-nya tadi sama dengan 2 di sini, 2 ya. 2 kurangi 1, hasilnya adalah 1 ditambah ini 1 sama dengan 2. Nah, inilah cara untuk menentukan I. Jadi untuk elektrolit kuat sekali lagi diingat alfanya sama dengan 1. Jadi kalian harus tahu dulu ini masuk kategori elektrolit kah atau non elektrolit. Selanjutnya untuk yang elektrolit kuat, untuk yang elektrolit kalian harus memilah lagi dia masuk kategori apa, elektrolit lemah atau elektrolit kuat, seperti itu. Nah, jadi penghitungan I seperti ini caranya. Nah, ketika kita menghitung tadi ketemu ya I-nya sama dengan 2, lihat di sini N-nya juga sama dengan 2. Jadi akan muncul kesimpulan baru ini. Sedikit untuk mempermudah. Jadi untuk elektrolit kuat, nah, di kotak merah ini ya. Elektrolit kuat itu nanti I dia mesti sama dengan N ya. Jadi saya ulangi, kalau untuk elektrolit kuat harga faktor Van Hoff I-nya ini sama dengan N ya. Jadi kalau kalian di awal udah tahu oh dia elektrolit kuat, maka untuk menghitung I nggak usah panjang-panjang kayak gini. Lihat aja N-nya berapa, berarti itu sama dengan I-nya. Kalau itu kalian sudah tahu sebagai elektrolit kuat. Oke, bisa difahami ya. Nah, selanjutnya selanjutnya ada tips mudah ini. Tadi kan sempat saya sampaikan bahwa I itu sama dengan N-nya kalau untuk elektrolit kuat. Nah, masalahnya kalian hafal enggak mana yang masuk kategori elektrolit kuat, mana yang elektrolit lemah, mana yang non elektrolit gitu ya. Nah, ini ada sedikit catatan tambahan untuk mempermudah. Jadi semua ini ya yang masuk kategori elektrolit kuat itu biasanya ini dia masuk asam kuat, basa kuat, kemudian garam. Ini contoh-contoh dari elektrolit kuat. Asam kuat itu apa aja? Ini contohnya, ini sebagian saja. Ada contoh yang lain yang lebih banyak, yang sering muncul aja ini ya. Basa kuat, asam kuat, garam masuk kategori elektrolit kuat. Berikutnya yang elektrolit lemah yang mana? Nah, ini yang lemah. Contohnya asam lemah, basa lemah, kemudian sebagian garam ya, sedikit ya ini ya. Nah, kemudian untuk yang non elektrolit ada tambahan ini ya, tak kasih tambahan di non elektrolit. Oke, itu biasanya ya, ini ada glukosa biasanya ada urea ini ya, ada lagi apa ya, alkohol ini biasanya. Nah, untuk yang elektrolit kuat tadi disampaikan bahwasanya alfanya sama dengan 1, kemudian I-nya sama dengan N-nya. Ini patokan ini, jadikan apa ya, perhatian ini ya. Kemudian yang elektrolit lemah, ini contoh di bawah ini ada keterangan derajat ionisasinya apa ini. Yang elektrolit lemah maka alfanya nanti seperti yang tertulis di bawah ini, dia di atas 0 atau lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Maka nanti untuk I-nya ya harus ngitung I sama dengan
Nah 1 ditambah alfa kalikan N-1, pakai ini yang alfanya. Untuk I nya ya pakai ini. Tapi kalau yang kuat elektrolitnya maka I langsung sama dengan N. Bagaimana kalau yang non elektrolit? Ya, maka kalian tidak belum menghitung I nya kan gitu, karena dia tidak ada N nya di sini ya. Jadi tidak perlu menghitung I nya. I nya udah pasti sama dengan 1 ini nanti, jadi dia tidak akan muncul di perhitungan, nggak usah dipakai ya. Jadi jelas untuk yang kuat, elektrolit kuat, I sama dengan N. Kemudian untuk yang lemah kalian harus menghitung dulu I menggunakan rumus ini. Bagaimana untuk yang non elektrolit? Maka tidak perlu dihitung I nya, sudah pasti sama dengan 1 nanti. Berikutnya ini contoh untuk menentukan harga I. Contoh untuk menentukan harga I. Saya ambil contoh ini yang C saja ya. Nah ini ya. Nah, sebelum mengerjakan kita lihat dulu di sini ada harga alfa sama dengan 1, MgCl juga alfa sama dengan 1, C3COH ini alfanya sekian, NH4OH sekian, yang C6H12O6 ini non elektrolit. Nah ini panduan sebenarnya dasar nanti untuk mengerjakannya. Tadi depan disinggung alfa sama dengan 1 itu berarti dia masuk kategori elektrolit kuat, gitu kan ya, elektrolit kuat. Sehingga nanti I nya sama dengan apa, kalian lihat lagi di depan tadi seperti apa gitu ya. Kemudian yang nomor 2 alfa 1 berarti sama juga dia elektrolit kuat, nanti I nya bagaimana. Nah kemudian ini ada CH3COH alfanya nih. Oh kalau alfanya 0,4, kalau kita cocok dengan yang di ini tadi berarti masuk kategori yang elektrolit lemah. Sehingga CH3COH kita bisa mencari I nya dengan menggunakan rumus tadi ya. I sama dengan 1 ditambah alfa kalikan N-1. Penulisan alfa ini boleh di depan kurung, boleh di belakang kurung, tidak masalah, sama saja gitu ya. Oke. Nah, sebelum menentukan ini I nya berapa, kita harus menentukan ini dulu N nya kan ya. Nah, CH3COH saya tulis di bawah CH3COOH. Ini kalau kita ionisasikan dia kan masuk kategori asam lemah. Ingat kalau asam tuh mesti menghasilkan ion H+, pasti sisanya ion min gitu ya, ion negatif. Apa sisanya ini? CH3COO min, CH3COO min. Kemudian N itu kita dapat dari mana? Dari penjumlahan koefisiennya. Ini kan tidak tertulis, nggak ada angkanya, berarti ini sebenarnya ada angka 1 di sini. 1 ini juga nggak ada, berarti sebenarnya ada angka 1 di sini. Sehingga kita jumlahkan antara koefisien CH3CO min dengan koefisien H+, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini masuk N nya. Masuk kita masukkan ke rumus ini. 1 ditambah alfanya kita ambil dari soal 0,4 dikalikan tadi N nya 2 dari bawah ini, 2 min 1, hasilnya adalah 1 ditambah ini 0,4 dikalikan dengan ini 1 ya. Nah, hasilnya 0,4, jadi totalnya adalah 1,4. Jadi I nya untuk ini adalah 4. Oke, bisa dipahami? Oke, mungkin ada sedikit yang bertanya, Pak ini N nya dari mana? Cara menentukan N nya, N itu sekali lagi saya ulangi, N itu adalah hasil penjumlahan koefisien dari ion negatif dan ion positifnya. Jadi senyawanya ini kalian ionisasikan dulu. Nah, ionisasikan dulu. Contoh saya misal punya nih CaCl2 gitu ya. Ionisasikan bagaimana? Ingat Cl kan dari golongan 7A, dia muatannya min 1. Berarti ini mesti ada Cl min ya gitu. Dari 7A kan min 1 muatannya. Ada berapa Cl-nya? Ada 2 di sini, ada 2. Totalnya kan min 2, berarti Ca-nya ion positifnya bermuatan positif 2. Atau kalau kalian hafal nih masuk golongan berapa, itu lebih membantu lagi. Cl kan golongan 2A ya, berarti dia muatannya mesti plus 2 ini. Berikutnya kita tinggal mencari N nya, sama dengan ini koefisiennya 1 ditambah 2 ini, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3 dan seterusnya seperti ini. Jadi harus diionisasikan dulu, kemudian dijumlahkan koefisien ion positif dan ion negatifnya, itu adalah N nya. Silakan nanti dikerjakan lagi, dikerjakan sendiri untuk yang nomor 1, 2, 4 dan 5 gitu ya.
Oh ya, untuk yang nomor 5 ini non elektrolit. Tadi di depan saya singgung non elektrolit itu bagaimana. Non elektrolit itu tanpa kita hitung I-nya udah tahu, untuk semua non elektrolit I-nya sama dengan 1, sehingga nanti di perhitungan sifat koligatif I-nya tidak muncul, tidak apa-apa, karena 1 kan dikalikan dengan 1 kan tetap bilangan itu sendiri ya, jadi tidak perlu ditulis. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bagaimana aplikasinya untuk di soal gitu ya. Nah, ini udah ada pembahasannya, tapi akan sedikit orek-orek gitu ya, saya coret-coret gitu biar lebih masuk ya. Jadi di sini diketahui NaCl. Nah, NaCl tadi di depan masuk kategori yang non elektrolit atau elektrolit. Iya, NaCl tadi kan elektrolit itu ya, elektrolit. Lemah atau kuat? Kuat ya, tadi ya di depan ada contohnya elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, maka kita langsung bisa tahu bahwa alfanya sama dengan 1. Kalau alfanya 1, nanti ada tambahan lagi n-nya mesti sama dengan i-nya kan gitu, atau i sama dengan n tadi ya. Jadi nanti kalian bisa mencari i dengan menggunakan rumus i sama dengan 1 ditambah alfa kali n min 1, atau langsung menggunakan ini. Nah, tinggal mencari n-nya. Tapi akan lebih mudah kalau langsung mencari I sama dengan N-nya ini ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang kayak gini, karena sudah tahu bahwa NaCl ini adalah elektrolit kuat. Nah, NaCl ini kalau kita ionisasikan dia jadi ini, NaCl diionisasikan dia menjadi ion Na+ dengan ion Cl-. Koefisiennya ini masing-masing 1 kan ya, nggak ada angkanya, nggak ditulis, berarti di angkanya 1 sebenarnya. Ini 1, ini 1. 1 tambah 1 sama dengan ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Inilah n-nya di sini, n-nya. Nah, di sini ada ya, n sama dengan 2. Dari mana asalnya? Dari sini. Nah, karena tadi kan i sama dengan n-nya, maka di sini nanti i-nya ketemu sama dengan, tak lanjutin di sini, i sama dengan n, kemudian berarti i sama dengan 2. Ini langsung bisa kita masukkan ke rumus nanti. Oke, yang diminta adalah di sini NaCl dilarutkan dalam air, kemudian diminta titik didih larutannya bagaimana, berapa gitu. Titik didih larutan itu Tb ya, Tb. Titik didih larutan. Maka untuk mencari Tb kita harus mencari delta Tb dulu gitu ya. Delta Tb itu kan tadi di depan dirumuskan dengan M kali Kb kalikan I ya. Ini pakai rumus ini nanti. Nah, kita cari delta Tb-nya dulu. Kita langsung ke bawah di sini. Untuk mencari delta Tb harus cari M-nya dulu ini ya. M ini molalitas kemarin dapat dicari dengan ini. Nah, kayak kotak merah atau saya tulis ulang aja ya. M itu sama dengan massa dibagi Mr dikalikan dengan 1000 per P. Massa di sini adalah massa elektrolit yang dilarutkan. Berarti di sini massanya NaCl gitu ya. NaCl berapa? Ini 5,85. 5,85. Kemudian Mr juga sama, Mr-nya NaCl berapa di sini? 58,5. Dibagi 58,5. Dikalikan dengan 1000 dibagi P ya. P ini apa sih Pak? P ini mewakili massa pelarutnya ini. Massa pelarutnya air kan 500 gram. Langsung bisa kita operasikan di sini. 5,85 bagi 58,5 itu 0,1. 0,1 ya ini. Angkanya sama ya, tinggal beda komanya aja jadi gampang. Kemudian 1000 bagi 500 sama dengan 2, berarti 0,1 kali 2 ini. Hasilnya adalah 0,2. Nah, ini sama dengan di sini. Nah, 0,2. M-nya ketemu, kita langsung masuk ke rumus delta Tb ini. Seperti contoh di ini ya, rumus di pojok ini. Ini sama dengan di sini. Sama. Delta Tb sama dengan M kali Kb kalikan I. Nah, kenapa ada I-nya? Karena elektrolit tadi kan ya gitu. Kita masukkan saya tulis ulang aja di sini ya, delta Tb sama dengan M kali Kb kali I. M-nya 0,2. Kemudian Kb-nya ini tetapan kenaikan titik didih. Kita lihat di soal Anda ya, Kb-nya air 0,52 dikalikan 0,52 dikalikan I. Ini tadi berapa? Ini
ini I nya 2 kali 2, jadinya ketemu adalah 0,208. Ini delta TB nya. Bagaimana untuk TB nya? Karena yang dimintakan TB. Ingat bahwa TB itu merupakan hasil penjumlahan dari TB pelarut TB 0 ya, ditambah dengan delta TB. TB pelarut ini punya siapa? Titik didihnya air. Ini titik didihnya air, karena pelarutnya kan air. Titik didih air. Air mendidih pada suhu berapa? 100 derajat Celcius kan gitu. Berarti ini 100 ditambah delta TB nya ini 0,208, sehingga titik didih larutannya atau TB nya adalah 100,208 derajat Celcius. Ini titik didih larutannya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Nah, ini ya, jadi pembedanya di adanya I di sini antara yang elektrolit dengan non elektrolit. Berikutnya, nah ini udah sampai di latihan soal. Silakan nanti dikerjakan ya untuk latihan soalnya. Jadi ini untuk yang contoh untuk yang kenaikan titik didih. Nanti bagaimana Pak untuk yang penurunan titik beku, kemudian tekanan osmotik, penurunan tekanan uap, sama. Nanti kalian tinggal menggunakan rumus yang ini. Nah, ini ada I-nya di sini ya. Ini pakai yang ini. Silakan banyak-banyak berlatih agar lebih menguasai untuk topik ini. Saya kira cukup sampai di sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.